Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang input di Python. Oke, kita akan bikin satu file dulu di sini, yaitu input.py seperti ini. Oke, apa itu input ya? Input itu seperti yang kita ketahui di komputer itu ada tahapan ya. Ada input, proses, output. Nah, untuk output sudah kita gunakan sebelumnya ya, menggunakan print seperti ini. Ya, kemudian kita tampilkan teks apa yang ingin kita print ke dalam konsol. Contoh Andi seperti ini ya. Dia akan menampilkan string ini ke dalam konsol ini ya. Nah, untuk input kita bisa menggunakan fungsi dari Python-nya yaitu input itu sendiri ya. Dia akan menampilkan inputan yang bisa kita masukkan dan kita ambil nilainya. Nah, contoh di sini kita akan bikin satu variabel yaitu data contohnya. Sama dengan diisi dengan input ini. Yang dimana ini akan diisi secara dinamis oleh user sendiri ya. Kita masukkan message-nya atau pesannya apa. Di sini adalah masukkan input Anda. Seperti ini. Ya, ini digunakan sebelum inputnya. Kita contoh aja di sini ya. Python 3 input.py. Ya, kita lihat ya, dia akan menampilkan labelnya yaitu masukkan input Anda, kemudian inputannya apa. Kita masukkan sini, misalkan Agus seperti ini, enter ya. Kenapa tidak ada hasilnya ya? Ya karena ini masih disimpan di variabel data ya. Dia belum kita keluarkan. Kalau kita keluarkan, kita print seperti ini data. Kita jalankan lagi, masukkan nama Anda, Agus, kita enter, dia akan menampilkan Agus. Inputan yang kita masukkan. Ya, kita bisa masukkan apa saja di sini ya. Masukkan nama Anda, misalkan Ahmad, dia akan menampilkan Ahmad ya. Keren ya. Dengan menggunakan input, kita bisa masukkan semua nilai ke dalam variabel data. Nah, untuk input di Python 2 dan juga Python 3 ya, sayangnya ini berbeda. Kalau di Python 2 namanya adalah raw input seperti ini. Oke, sebagai contoh, kita buka terminalnya ya, terminal bawaan dari OS-nya. Saya akan buka. Nah, kita akan ketikkan di sini Python. Nah, saat kita mengetikkan Python seperti ini ya, seperti yang kita ketahui, ini akan membuka Python Shell versi kedua. Kita lihat Python versi kedua ya, 2.7.18. Ini kita menggunakan Python 2. Nah, kita ketikkan input contoh, kita kasih variabel dulu data contohnya. Kita input seperti ini. Nah, kita enter. Nah, ini kan sudah masuk input ya. Kita masukkan inputnya. Misalkan data 1. Kita enter, dia error ya. Di error. Oke, agar lebih jelas kita buat lagi di sini data sama dengan input. Kita masukkan labelnya, message-nya apa? Contohnya adalah masukkan data Anda. Kita enter. Ini bisa ya. Tapi saat kita masukkan, misalkan data saya, kita enter, dia error ya. Karena ini input hanya tersedia di Python versi ketiga. Nah, sementara di Python versi kedua, kita bisa menggunakan data sama dengan raw input seperti ini. Kita masukkan message-nya apa, misalkan masukkan data Anda seperti ini, spasi, kita enter. Nah, kita masukkan misalkan ini data saya, kita enter. Ya, dia tidak akan error ya. Karena emang ini fungsinya bisa berjalan di Python versi kedua ya. Kita ambil datanya, tampil sebagai string ya. Nah, oke, kita rubah ke Python ke 3 dengan menggunakan Python 3 enter ya. Sudah Python 3.8.5. Coba kita kita bikin variabel data yang diisi dengan raw input seperti ini. Kita kasih labelnya, masukkan data. Enter, ya, dia akan error. Raw input is not defined. Ya, raw input tidak ada di Python versi ketiga. Sudah digantikan dengan input. Ya, contoh sini. Masukkan data Anda. Enter. Misalkan ini data saya. Ya,
kita panggil datanya, dia akan tampil ini data saya ya. Oke. Jadi itu. Oke, kita akan bikin case study yang sederhana aja ya. Kita bikin aplikasi sederhana, yaitu aplikasi kalkulator untuk menjumlahkan dua buah nilai dengan menggunakan input ini. Kita bikin satu variabel, misalkan nilai 1, kita isi dengan input seperti ini. Kita kasih labelnya atau message-nya, masukkan input 1. Seperti ini, kita bikin nilai kedua, masukkan input kedua. Seperti ini. Nah, kemudian kita print ya, nilai 1 ditambah dengan nilai kedua ya. Ini operator penambahan ya. Ini operator penambahan. Nilai 1 akan ditambahkan dengan nilai 2. Oke, coba kita tampilkan di sini. Python 3 input.py, enter, masukkan input 1 10, kemudian input kedua 20. Nah, tampil. Kenapa tampilnya 1020 ya? Karena yang kita masukkan adalah string 10 dan juga 20. Di mana string itu dia tidak bisa dijumlahkan. Artinya yang 10 ini akan menyatu dengan 20. Caranya gimana supaya ini bisa dijumlahkan? Kita bungkus atau kita casting dengan menggunakan number. Ya, seperti ini ya, yang sudah kita gunakan sebelumnya, int seperti ini. Artinya masukan apapun yang kita masukkan ke dalam input akan dikonversi ke dalam integer atau number ya. Oke, kita int seperti ini. Kita bungkus semuanya. Nah, kita jalankan lagi di sini di konsol. Masukkan 1, 10, 20, 30 ya. Sekarang sudah benar. Yang tadi itu masih nyatu karena mereka masih string. Sementara ini sudah di casting atau dikonversi menggunakan int ke dalam integer ya. Ini juga kita bisa gunakan float seperti ini. Float. Nah, coba kita tampilkan di konsol, kita lihat input 1 50, input 2 50, jadinya 100,0 ya. Karena dia akan dikonversi ke dalam pecahan float. Ya, dengan ini, dengan input ini kita bisa membuat program yang lebih interaktif gitu ya. Bisa membuat atau menginput data secara dinamis. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.